Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih, salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan tanggapan saya terkait dengan kedatangan Paus Fransiskus kemarin ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan juga jam tangannya yang tidak mewah, 129.000 kalau tidak salah. Kemudian tinggalnya juga di Kedubes Vatikan di Jakarta. Kemudian dia menolak untuk naik mobil mewah, tetapi dia menaik mobil yang mungkin harganya sekitar 300 atau 400 juta begitu. Dan banyak orang berkomentar tentang kesederhanaannya tentang cara hidupnya yang sederhana, kemudian membicarakan tentang nilai-nilai perdamaian, dan juga kebijakan atau pembicaraan Paus selalu berpihak kepada rakyat kecil. Nah, saudara-saudari, saya bukan penganut Katolik. Disclaimer dulu, saya bukan penganut Katolik, tapi saya penganut Reform Kristen, penganut Kristen. Saya secara pribadi melihat ada hal positif terkait dengan kesederhanaan, ya. Jadi seorang pemimpin gereja itu budak. Kalau Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat baik di Korintus, di Galatia, Paulus selalu memakai istilah bahwa doulos, akulah hamba daripada Yesus Kristus. Hamba ini kan tidak punya hak atas dirinya sendiri, tetapi dia harus mengabdi kepada Tuannya dan harus memberikan pelayanan yang terbaik tanpa memikirkan dirinya sendiri. Maka dalam hal ini, kalau kita melihat masih ada hamba Tuhan yang hidupnya naik mungkin Lamborghini atau mungkin punya rumah 4 tingkat, lalu menekankan hal-hal yang bertolak belakang dengan sikap hidup seorang hamba, saya secara pribadi pikir kita harus mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, kita hidup di dalam kemewahan, sedangkan ada jemaat yang lapar, ada jemaat yang tidak bisa makan, ada jemaat yang miskin. Nah, ini kan harus ditolong untuk mereka juga punya kehidupan, bisa juga punya perekonomian yang baik. Kemudian dari kedatangan Paus Fransiskus, ada satu perkataan Paus yang beberapa waktu lalu saya baca, itu bilang Tuhan itu bukan Tuhannya orang Katolik saja, tetapi Tuhan yang universal, Tuhan untuk semua orang. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam iman Kristen, kami tidak menerima seperti itu. Tuhan memang untuk semua orang, tetapi Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar. Itulah iman kami. Karena iman kekristenan itu, iman kami bukan hanya berdasarkan akal, ya, tetapi apa yang kami percayai iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sehingga bagi kami Tuhan itu adalah Tuhan yang universal, tetapi dia juga Tuhan yang kami percaya menjadi Tuhan yang bagaimana disembah oleh kekristenan, bahwa dia Tuhan hanya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini menjadi dasar daripada iman Kristen, bahwa keselamatan itu hanya diperoleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pendapat saya, dan Alkitab memberikan satu ketegasan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus dan tidak ada di dalam yang lain. Dan Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang pada hakikatnya itu
telah yang adalah satu hakikat memberikan menjelaskan siapa dia di dalam firman-Nya, apa yang telah dia kerjakan dan apa yang harus dikerjakan oleh manusia. Dan ada norma-norma, prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Alkitab untuk bagaimana penyembahan kepada Tuhan yang benar itu. Nah, dalam hal ini ada prinsip penting dan juga ada hal-hal penting. Mungkin dari kesederhanaan paus yang dijelaskan oleh media, itu menjadi hal baik juga yang bisa kita pelajari, bagaimana kita hidup juga sebagai seorang hamba, bagaimana mengabdi kepada Tuhan kita, dan kita adalah budak harus menempatkan diri, bukan kita jauh lebih terkenal daripada Tuhan, tetapi hamba harus tuannya jauh lebih terkenal daripada hambanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang tidak suka atau tidak senang dengan ini, bisa komentar. Tetapi kalau yang suka, ya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung saya melalui subscribe, like, juga ada komentar-komentar. Saya tidak bisa membalas semuanya karena ada waktu pasti saya akan membalas. Tuhan memberkati kita. Shalom.